Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau bahas lagi masalah uang dan hati. Beberapa hari terakhir itu banyak orang konseling dengan saya. Banyak jemaat-jemaat yang kepahitan dengan gembalanya. Banyak jemaat-jemaat kepahitan dengan pendetanya. Gara-gara masalah uang. Gara-gara masalah uang. Bahkan saya ketemu beberapa orang-orang kaya di Jakarta dan di Surabaya. Mereka ngomong yang sama. Ternyata hari ini banyak pendeta yang mata duitan. Minta-minta uang, ngemis-ngemis uang, deketin orang kaya, punya maksud dan tujuan. Itu yang menyedihkan. Bahkan orang kaya ini sadar loh, tahu loh kalau ini hamba Tuhan, ini mata duitan loh. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang ngakunya melayani Tuhan, cinta Tuhan, tapi kita itu seringkali mengharapkan pemberian dan belas kasihan orang-orang kaya. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Kalau kita nggak memiliki sikap hati seperti anak-anak kerajaan, tahu nggak Bapak Ibu, posisi kita hari ini adalah imamat yang rajani, imam sekaligus raja. Imam itu pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Raja itu memiliki otoritas, kuasa, dan kekuasaan. Nggak mungkin orang yang ngaku raja tanpa memiliki tempat kuasa, tempat dia berkuasa, otoritas. Nggak mungkin. Raja-rajaan itu, raja palsu itu. Kalau Tuhan jadikan kita adalah imamat yang rajani, artinya Tuhan berikan posisi, kuasa, otoritas dalam kehidupan kita. Tetapi banyak orang yang ngakunya hamba Tuhan, tapi jadi hamba uang. Jemaat pun juga sama. Ngakunya si cinta Tuhan, nggak taunya mata duitan. Banyak juga. Antara jemaat dan hamba Tuhan. Ini harus menang dalam masalah ini. Kalau tidak, jadi batu sandungan. Banyak orang kecewa ngelihat pendetanya mata duitan, hanya ngejar persembahan, deketin orang kaya. Kalau ada orang kaya, diajak ngobrol, diajak makan, diperhatikan dan lain sebagainya. Sedangkan jemaat yang miskin dibiarkan. Itu diperhatikan, kita sebagai hamba Tuhan itu diperhatikan. Semua tindakan, sikap, perbuatan kita itu diperhatikan oleh jemaat. Dan kalau kita nih merasa ngerti firman Tuhan, merasa hebat, padahal kelakuan kita busuk, hidup kita itu jahat di hadapan Tuhan. Banyak hamba Tuhan tidak sadar dengan hal seperti ini. Kalau saya ngomong hal seperti ini ngomong perkataan yang tidak enak. Apa yang saya sampaikan ini memang tidak enak sama sekali. Bagi beberapa orang mungkin tersinggung, mungkin kesel, benci dengan saya, tidak apa-apa. Tapi saya harus sampaikan apa adanya. Jangan sampai akhir zaman kita didapati menjadi hamba yang jahat, yang hanya ngejar upah, yang hanya ngejar keuntungan, yang maunya gratisan, katanya sih hamba Tuhan. Tapi kok minta gratisan? Deketin orang-orang kaya, beli tiket aja minta dibeliin. Kan memalukan kayak begitu. Lu ngakunya hamba Tuhan, minta ini, minta itu, minta fasilitas, yang lebih parah lagi, minta duit. Itu yang tidak jauh beda dengan GHC yang kita akan pelajarin hari ini. Malu-maluin. Kalau kita ini hamba Tuhan, percaya Tuhan yang jagain, Tuhan yang gaji. Bapak Ibu, kalau kita ini hamba Tuhan, saya percaya Tuhan tentukan dan panggil kita benar-benar real hamba Tuhan loh ya. Bukan hamba-hamba Tuhan jadi-jadian atau hamba Tuhan karbitan. Kalau kita real jadi hamba Tuhan, Tuhan pasti cukupin kok. Tuhan pasti cukupin. Saya ini melayani Tuhan sudah jadi hamba Tuhan sudah 25 tahun lebih. Tuhan benar-benar berkatin saya, jagain saya, cukupin kebutuhan saya. Saya tidak perlu ngemis, saya tidak pernah kekurangan. Sekalipun hanya just enough, saya nikmatin berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kalau engkau punya panggilan sebagai hamba Tuhan, gelarmu pendeta, PDT, pastor, evangelis, atau apapun lah namanya, harusnya engkau percaya bahwa Tuhan yang memanggil kamu jadi hamba Tuhan, yang Tuhan menggaji kamu, Tuhan yang ngurusin. Tuhan kita adalah raja di atas segala rajaan. Kita pasti digaji Tuhan, pasti diberkatin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu biarkan kita keleleran, melarat, menderita, sampai ngemis-ngemis. Kamu bukan mental hamba Tuhan, kamu bukan imamat yang rajani, kamu mentalnya budak. Nggak jauh beda dengan orang Mesir yang maunya gratisan. Hamba Tuhan dilarang keras, ngemis-ngemis, minta proposal, deketin orang kaya, minta persembahan, memalukan sekali itu. Harus belajar ini. Jangan ngejar-ngejar persembahan, deketin orang kaya, dia kasih jabatan pelayanan di gereja supaya dia nggak pindah-pindah dan persembahannya datang ke gerejanya. Itu juga jahat di hadapan Tuhan loh. Kasih jabatan pelayanan orang kaya itu nggak masalah. Yang jadi masalah kalau gembalanya kasih jabatan itu punya maksud dan tujuan supaya orang kaya itu nggak pergi kemana-mana dan kasih persembahan ke gereja. Lah kalau Tuhan suruh kita buat gereja, kalau Tuhan suruh
kita menggembalakan, bangun gedung dan lain sebagainya, Tuhan yang suruh, Tuhan yang cukupin. Nggak mungkin bapak kita ini bapak yang kejam. Bapak di dunia kalau anaknya minta roti tidak akan pernah diberi batu. Anaknya minta ular, tidak mungkin dikasih kalajengking untuk nyengat anaknya. Tidak mungkin. Lah kita ini ngakunya hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan suruh, tidak mungkin Tuhan nggak cukupin. Tuhan pasti sertai. Tuhan pasti berkati. Tapi manusia sering ngikutin daging dan hawa nafsunya. Dia coba pakai usaha manusia dengan ngemis, kasih proposal. Nggak mungkin Tuhan terlalu murahan. Kerajaan surga punya prinsip ngemis, minta-minta, belas kasihan. Terlalu rendah dan memalukan. Kalau ini masih ada di dalam hati kita, maunya mental gratisan, bertobat, berubah, sadar diri. Mental kita sebagai anak Tuhan itu mental memberi, bukan meminta. Bahkan Alkitab katakan lebih mulia memberi daripada menerima. Tetapi banyak anak Tuhan yang ngakunya cinta Tuhan, mentalnya mental budak. Sudah keluar dari Mesir, tetapi hatinya masih di Mesir. Nempel di Mesir, seperti budak. Nah itu masih ada hari ini. Jadi saya sering kali temuin. Saya ngonselingin, hampir tiap hari ngonselingin orang. Dan kasusnya itu rata-rata banyak yang kepahitan dengan gembalanya. Ya nggak semua sih. Beberapa bulan terakhir ini saya ngonselingin banyak orang kepahitan dengan gembalanya. Ternyata gembalanya yang ngejar uang persembahan. Ngejar duit untuk foya-foya dan lain sebagainya. Ini nggak bisa dipungkirin, ini ada kok dalam gereja. Nah kita kalau pingin bangsa ini diberkatin Tuhan, bangsa ini bebas korupsi, bangsa ini makmur, sejahtera, aman, dan sentosa, dimulai dengan kita yang dipanggil sebagai imam, atau punya gelar pendeta, atau punya gelar hamba Tuhan, punya gelar pastor, PDT, PDM, PDP, evangelis, gembala, guru. Kita yang ngakunya anak Tuhan harus berubah dulu. Harus benar di area ini. Kalau pingin bangsamu berubah, dimulai dengan diri kita yang berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Percuma kita pingin bangsa ini dilawat Tuhan berubah, tapi kelakuan kita nggak jauh beda dengan orang dunia. Hanya versinya ditutupin dengan kegiatan rohani aja. Tamaknya sama, serakahnya sama, mata duitannya sama, kepalsuannya sama. Mau mentalnya budak dan gratisan. Posisi kita hari ini adalah imamat yang rajani kok. Tapi maunya yang gratisan, malu-maluin. Kita akan lihat di Bilangan 11 mulai ayat yang kelima. Sebenarnya mulai ayat yang keempat, tapi saya mau mulai dengan ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Perhatikan di Bilangan 11 ayat yang kelima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Maunya gratisan kan. Padahal di Mesir mereka harus kerja paksa jadi budak. Hidup tidak merdeka loh. Tapi karena mentalnya budak, tetap maunya yang gratisan. Nah orang-orang ini ada di dalam gereja Tuhan. Bahkan punya jabatan hamba Tuhan. Maunya yang gratisan. Tuhan mau bawa hidup kita ngalami kelimpahan. Tuhan mau bawa kita ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, ngalami kelimpahan. Makanya kalau kita nggak ngalami kelimpahan, kita masih di dalam perbudakan. Kalau kita masih di dalam perbudakan, bagaimana mungkin kita bisa memberi dan memberkati? Nah itu dimulainya dari pola pikir, cara pandang kita ini harus berubah dahulu. Coba kita akan baca di ayat yang keempatnya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Orang yang kemasukan nafsu rakus, Alkitab sebut adalah orang-orang bajingan. Dan orang-orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Tuhan kan berjanji mau bawa orang ini keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Pasti kalau Tuhan suruh kan Tuhan berkati, Tuhan cukupi,
Tuhan lindungi, Tuhan proteksi. Tapi di perjalanan, dia hanya dikasih makan roti mana setiap hari. Ngeluh, ngomel, menggerutu, dia pingin makan daging. Padahal itu sebagai jalan sementara untuk masuk ke tanah perjanjian loh. Hanya lewat padang gurun untuk ngetes hatinya itu nempel sama Tuhan apa tidak. Ternyata masih dimasukin roh-roh rakus. Dan mereka pingin makan daging. Terus yang diingat-ingat di Mesir, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kan gratisan maunya. Kepada mentimun dan semangka, bawang prai, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi mereka itu sebenarnya di Mesir jadi budak. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Perhatikan juga di Keluaran 16 ayat yang ke-13, perhatikan ini. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh jemaah ini dengan kelaparan. Padahal benar-benar engkau ikutin kehendakku, jalan sesuai dengan kehendakku. Maka Tuhan proteksi, jagain, lindungin sampai engkau ke tanah perjanjian. Tapi kenyataannya, ini orang-orang serakah, tamak, tidak mau nurut sama Tuhan. Pinginnya yang gratisan, sekalipun diperbudak. Hari ini, kalau engkau ngaku anak Tuhan, tapi mentalmu mental budak yang mau gratisan. Kalau diajak makan, maunya gratisan. Terus diajak makan, gratisan. Yang ngajak makan milih yang sederhana, kamu milih yang harganya paling mahal. Itu paling tidak tahu diri. Kita harus bisa menempatkan diri kalau diajak makan gratis gitu ya. Jangan pilih makanan yang melebihin. Orang yang ngajak makan dong harganya. Tahu diri loh, jangan aji mumpung gitu. Diajak ke pesta, kawinan, udah kayak orang serakah, tamaknya bukan main gitu. Senangnya yang gratisan terus. Mau dibayarin makan, mau dibeliin tiket, mau semuanya yang serba gratisan. Itu mental budak Bapak Ibu. Kita ini mentalnya anak-anak kerajaan. Mental yang diberkatin Tuhan. Harusnya memberi. Bukan hanya sekedar mengharapkan yang gratisan. Saya berdoa, ada hamba-hamba Tuhan yang mulai hatinya dimurnikan Tuhan. Kalau kita jadi hamba Tuhan hanya ngejar uang persembahan, kejar setoran, kejar duit, lebih baik kita terlibat di dunia marketplace, kita buka usaha, kita kerja, kita dagang. Dagang ayam geprek jauh lebih bagus. Itu banyak orang jualan ayam geprek jadi kaya. Jualan boba, jualan nasi goreng. Lebih bagus lagi main saham kalau ada modal. Kalau nggak ada modal, bekerja dengan orang. Jangan mengharapkan belas kasihan. Hamba Tuhan dilarang keras makan belas kasihan. Makannya gara-gara belas kasihan orang. Memalukan. Hanya mengharapkan persembahan. Dan sekarang ini, hamba Tuhan itu image-nya sudah jelek di hadapan para jemaat itu. Mata duitan serakah. Yang jelek banyak, tapi yang murni hamba Tuhan juga banyak. Yang tulus, yang murni. Saya lihat nih ada hamba Tuhan yang muda-muda ini melayani dengan kemurnian, ketulusan. Dipakai Tuhan luar biasa, hatinya tulus. Banyak. Tapi yang hatinya palsu, serakah dan tamak juga tulus. Banyak. Nah, kalau begitu, bagaimana mungkin bisa jadi berkat buat jemaat? Bagaimana mungkin bisa jadi berkat buat orang lain? Kalau kita sendiri aja masalah duit nggak benar, bagaimana kita mau ngajarin apa kepada jemaat? Kalau dalam masalah uang saja kita nggak murni, nggak tulus, nggak bisa dipercaya, bagaimana mungkin kita mengajar tentang kemurnian hati di hadapan jemaat? Memalukan loh. Terutama yang gelarnya hamba Tuhan harus memiliki sikap hati yang murni. Saya ini tiap hari minta Tuhan jagain hati saya, jangan sampai melintir masalah uang ini. Ya puji Tuhan, saya ini bukan hamba Tuhan yang hanya sekedar makan persembahan. Makanya saya berusaha, saya punya usaha. Sehingga hati saya tidak begitu melintir mengharapkan persembahan. Mau pelayanan dikasih persembahan puji Tuhan, nggak dikasih juga puji Tuhan. Nggak masalah buat saya. Tapi kalau kita hanya ngejar, sekedar dapat duit buat diriku sendiri. Dapat ini, dapat itu, jahat itu di mata Tuhan. Jahat. Tidak heran orang-orang kayak begini ujungnya suatu hari kena murka Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan hamba Tuhan satu ini.
Ini orang yang ngikutin Nabi yang luar biasa, melihat mujizat, melihat kuasa Tuhan, melihat hal yang ajaib. Tetapi kalau hati orang itu nempelnya sama uang karena ketamakan dan keserakahan, itu susah loh berubah. Bahkan pakai ayat untuk membenarkan diri, bohong, dan lain sebagainya. Kita akan lihat ya. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita mulai ayat yang ke-20. Ini ceritanya Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta oleh Elisa. Tetapi bujangnya namanya Gehazi punya pemikiran yang lain. Kita mulai di ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah itu. Makanya jangan pakai pikiranmu terus. Pakai pikirannya Kristus. Kalau kita mikir-mikir terus, untung dan rugi, kita jadi orang yang tamak dan serakah. Bangun hubungan dengan orang lain karena untung dan rugi. Jadi hamba Tuhan mikirnya untung, dapat duit, dapat gratisan, diberkati, dapat persembahan, dan lain sebagainya. Pakai pikiran Kristus. Pikirannya Kristus itu kudus, suci, tak bercacat celah, dan berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Sejalan dengan kehendak Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita mulai pakai pikiran Kristus. Dan berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari yang mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda pegunungan Efraim dari rombongan Nabi. Baik, berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong kain." Ini kan udah bohong. Elisa nggak nyuruh apa-apa. Makanya orang kalau ngejar duit itu banyak kepalsuan, banyak kebohongan. Tidak hamba Tuhan, tidak jemaat Tuhan. Kalau pendetanya bohong, apalagi jemaatnya. Kalau pendetanya serakah dan tamak masalah duit, bagaimana dengan jemaatnya? Kalau pendetanya yang ngajarin harusnya murni, tulus, suci, tapi malah serakah tamak, pasti terimpartasi ke jemaat. Makanya ini meski beres dulu Bapak Ibu. Kalau ada hamba Tuhan ya, hamba Tuhan siapapun namanya, mau orang terkenal, mau orang tidak terkenal, mau hamba Tuhan muda atau hamba Tuhan yang sudah tua, kalau deketin Bapak Ibu hanya minta persembahan, tendang ke laut, jauhin. Itu hamba Tuhan tamak. Apalagi kalau ngasih proposal, butuh itu pekerjaan Tuhan, tinggalkan. Atau hamba Tuhan yang deketin Bapak Ibu dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu, hanya mau berkat dari Bapak Ibu dan belas kasihan dari Bapak Ibu, tinggalin. Kalau ada hamba Tuhan yang seperti ini, hanya fokusnya dia narik jemaat kepada dirinya sendiri. Itu sudah tidak benar. Hamba Tuhan yang benar akan membawa jemaat Tuhan dekat kepada Kristus dan diubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan hamba Tuhan yang benar, dia tidak terlalu fokus kepada duit, tapi fokusnya kepada pribadi Tuhan, membawa orang itu diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hamba Tuhan yang benar itu dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan, digaji Tuhan, diproteksi Tuhan. Bukan fokus masalah uang, persembahan, berkat, kelimpahan, lain sebagainya. Fokusnya membuat orang-orang yang dekat dengan dia diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan pasti hamba Tuhan ini diberkatin Tuhan. Dijagain, diproteksi. Sekalipun gak mewah-mewah, pasti dicukupin dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau orang sudah bohong, sudah tamak dan serakah, jauhin orang ini. Dan Gehazi ternyata melakukan hal itu. Dia bohong. Dia ngomong, dia disuruh Elisa, padahal Elisa tidak nyuruh apa-apa. Padahal karena dia pingin upah. Kita lanjutkan ayat yang ke-23. Naaman berkata, "Silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong kain, lalu memberikan kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutlah dari tangan mereka, disimpannya di rumah. Dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa, 'Dari mana Gehazi?' Jawabnya, 'Hambamu tidak pergi kemana-mana.' Kan bohong. Orang kalau tamak masalah duit pasti bohong, gak jujur masalah duit.
Kenapa saya terus ngomong masalah duit ini? Supaya kita itu murni, hati kita itu murni, nggak nempel kepada duit. Hamba Tuhan hatinya nggak boleh nempel kepada duit, nempel kepada upah. Tuhan percaya, Tuhan pasti jagain, Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti cukupin, Tuhan pasti gaji hidupmu. Bukan kau harus nempel pada uang persembahan, ngejar kekayaan. Kalau jadi hamba Tuhan, jadi ngejar kekayaan, jadi pengusaha aja. Pengusaha batu bara pasti diberkati. Main bisnis apalah namanya, pasti engkau diberkati. Karena orientasinya kalau bisnis pasti profit. Kalau engkau jadi hamba Tuhan ngejar profit, salah tempat. Kalau ada hamba Tuhan seperti itu, sadar diri. Jangan deketin orang-orang kayanya minta belas kasihan, murahan. Hamba Tuhan itu terhormat Bapak Ibu. Jangan ngemis-ngemis. Jangan minta persembahan kepada jemaatmu. Memalukan. Kamu adalah imamat yang rajani. Tapi kok mentalmu budak mau gratisan. Hari ini bertobat, sadar diri. Sadar diri. Jangan jadi pengemis rohani. Pakai ayat firman Tuhan. Nanti kalau udah diomongin, nanti kesaksian aku diberkatin. Bukan kamu gak diberkatin. Kamu maksa orang memberkatin kamu kok. Kamu ngemis, mentalmu budak. Seperti orang-orang bajingan. Orang-orang Israel yang bajingan itu loh. Yang pinginnya maunya gratisan. Sekalipun dia berbudak. Hari ini meski sadar diri bertobat. Kalau tidak, hidup akan jadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, Gehazi bohong sama Elisa. Dia pikir Elisa tidak tahu. Elisa ini kan orang yang disertain Tuhan, diurapin Tuhan. Di ayat yang ke-26 ngomong begini, tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Yang kejar adalah keuntungan dan upah, kekayaan, fokusnya kekayaan, aku beli mobil baru, rumah baru, aku pakai barang mewah dan lain sebagainya. Karena dikejar upah, dia pakai cara yang jahat. Bapak Ibu, perhatikan ya. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Hari ini, engkau bisa kelihatan rohani di depan jemaatmu. Tapi engkau nipu jemaatmu dengan pakai ayat firman Tuhan untuk ngambil keuntungan. Kepribadimu hanya ngambil duit mereka dengan iming-iming. Dapat kembalian 30, 60, sampai 100 kali ganda. Nggak ada. Dasarnya itu apa? Wah Ibu, kita mesti tahu ini. Jangan mau ditipu. Orang menabur tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Tapi banyak hamba Tuhan nipu jemaat. Dipaksakan. Seperti orang berjudi. Dipikir Tuhan itu bandar judi atau apa? Dengerin baik-baik. Kita mungkin bisa nipu jemaat. Mungkin kita bisa nipu orang lain kelihatan rohani. Padahal kita memiliki sikap hati yang tamak, hanya mengharapkan uang dan uang dan uang dan uang dan upah dan persembahan dan lain sebagainya. Hanya ngejar kekayaan dan lain sebagainya dengan segala macam cara. Mungkin orang lain tertipu, tapi apakah Tuhan bisa ditipu? Wong kita ini telanjang dan transparan di hadapan Tuhan. Tuhan sampai ngerti kok motivasi hati kita. Isi hati kita, maunya kita, dia ngerti persis. Buat apa kita tipu Tuhan? Semuanya kan transparan di hadapan Tuhan. Gehazi dipikir tuannya tidak ngerti. Dia tidak tahu bahwa Naaman ini jenderal yang nggak tahu dia dapat uangnya dari apa. Ternyata penyakit kustanya Naaman nempel ke Gehazi. Dan kutuk turun ke atas keluarganya Gehazi. Di ayat ke-27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Kalau orang hanya ngejar kekayaan, ngejar duit, tanpa peduli uang itu dari mana, dia pakai cara apapun juga, dia ada pikir bisa hidup dalam kemewahan, memberkati anak istrinya dengan kelimpahan. Nggak taunya uang itu hasil dari kejahatan. Terus dipikir anak dan istrimu hidupnya baik-baik saja. Karakternya baik. Jangan dikira karakternya baik. Karakternya buruk karena kamu sudah kasih makan anak dan istrimu serta cucumu mungkin dengan uang hasil kejahatan. Bapak Ibu, kita harus murni dalam hal ini. Kita bekerja, minta hikmat Tuhan. Makanya saya berdoa, semua jemaat Tuhan harus bisa ngatur keuangan dengan baik. Harus menang masalah uang ini. Semua jemaat Tuhan harus memiliki skill dan keahlian, dikembangkan dengan baik. Harus bekerja, menghasilkan dari apa yang dikerjakan.
Tapi kalau jemaat Tuhan hanya diajarkan, hanya sekedar berdoa, minta mujizat tapi males bukan main, ngarepin mujizat datang ibadah, tapi tidak punya skill dan kemampuan, jemaatmu melarat, kekurangan. Kita sebagai hamba Tuhan harus punya karakter imam sekaligus raja. Tidak mungkin orang jadi raja bodoh. Mesti punya kemampuan, keahlian, skill. Kalau raja itu punya kemampuan, keahlian, dan skill, dia pasti menjadi orang yang diberkatin kok. Salomo diberkatin Tuhan. Daud diberkatin Tuhan. Kita sebagai hamba harus ngajarin orang harus memiliki kemampuan. Tidak boleh menjadi orang yang malas. Harus mengembangkan keahlian. Kalau masih bisa sekolah, bisa belajar, sekolah. Jangan malas-malesan. Jangan duduk di menara doa terus tapi kamu malas kerja. Kamu datang ibadah terus tapi anakmu kelaparan, istrimu kelaparan, ya kamu ngawur itu namanya. Datang ikut ibadah terus-terusan, tapi kerja malas, ngarepin belas kasihan orang lain, memalukan itu. Makanya hamba Tuhan, kalau bisa kerja. Jangan ngarepin uang persembahan jemaatmu. Kembangkan skillmu, kembangkan keahlianmu. Kalau gembalanya bisa bekerja, menghasilkan uang, kenapa tidak? Tapi apalagi kalau jemaatnya masih belum banyak, kecuali jemaatnya puluhan ribu, tiap hari ngurusin jemaat masih oke lah. Jadi full time jemaat belum seberapa. Tapi pendetanya nggak ngapa-ngapain, tiap hari makan tidur, ngarepin uang persembahan. Jemaatnya nggak pernah diajarin bagaimana bekerja dengan baik, kembangkan keahlian. Mau jadi apa? Makanya kita harus memiliki mental anak-anak kerajaan Allah, bukan mental budak. Saya berdoa loh. Hari ini banyak orang yang murni hatinya dan mulai berubah. Apa yang saya sampaikan ini menyakitkan di hati. Mungkin banyak orang tersinggung. Kalau engkau tersinggung, puji Tuhan. Meski berubah dan sadar diri balik sama Tuhan. Karena Tuhan mau berkatin hidupmu. Ngalami kelimpahan dan keajaiban serta kedahsyatan. Amin. Jangan pernah minta belas kasihan dari orang lain. Jangan pernah minta persembahan, minta uang dari jemaat. Ini hamba Tuhan nih. Memalukan. Jadi pergunjingan di antara para pengusaha. Hari ini banyak pendeta yang mata duitan. Bahkan jemaat kepahitan karena pendetanya mata duitan. Hari ini harus bertobat sadar diri. Kalau tidak, jangan pernah bermimpi melihat kegerakan rohani yang besar. Dan jangan pernah bermimpi engkau dipakai Tuhan. Luar biasa kalau otakmu, hatimu, pikiranmu seperti Gehazi. Kelakuanmu seperti orang-orang bajingan yang serakah dan tamak mau yang gratisan. Amin. Saya berdoa hari ini kita semakin hari semakin diubahkan menjadi orang yang diperbarui menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, firman ini nempel dalam batin kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Berkati pekerjaan bisnis usaha mereka. Hamba beri orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus. Oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. My hand in surrender to your name most high. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami berikan
yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepe nemete. Imene mebe piene meke nomo to santirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekono? Ikere btp kiene mende bekino moko sande kono. Inne mendere bebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mende bebe kene. Terus semekona lama dabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini, hadir dalam ruangan ini Tuhan.
Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo kosandere mete pepi anamakare pekono. Ini mendere bete pepe kene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo posandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto karala bata baka. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar pengen kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini.
Haleluya. Haleluya. Ada orang-orang yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Kami mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja gak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain gak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya gak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.